Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam semuanya teman-teman dan terutama kepada Bapak dosen. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yaitu dengan judul Induksi Ruler dan Cache-Based Reasoning. Saya sendiri yang bernama dengan Anissa Wahid Ilmiati dengan NPM 2022 435000735. Dan di sini ada teman saya yang bernama Niko Pandunaya dengan NPM 2022-435000736. Dan yang terakhir ada Rizky Maulana Mahfuz dengan NPM 2022-435000737. Yang pertama ada pengertian induksi Ruler. Induksi Ruler adalah metode penularan dari hal-hal spesifik menuju hal-hal yang lebih umum. Dalam konteks ini, sistem induksi akan diberikan sejumlah contoh dari sesuatu masalah dengan hasil yang diketahui. Dan di situ, sistem ini dapat membentuk aturan yang dapat digunakan untuk menilai kasus-kasus baru yang hasilnya belum diketahui. Definisi induksi Ruler membangun proses ini dimulai dengan analisis data untuk menemukan pola-pola dan hubungan di dalamnya. Kemudian, pola-pola tersebut dirumuskan dengan aturan yang dapat diinterpretasikan ke komputer. Contoh aplikasi sistem pakar maupun sistem aplikasi dalam memprediksi. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kaniko. Silakan, Kak. Oke, selanjutnya yaitu induksi role otomatis. Induksi yang dimaksud adalah proses reasoning dari hal khusus ke hal umum. Rule yang dihasilkan oleh program dari contoh kasus, atau menyediakan contoh-contoh masalah, training set atau kumpulan pelatihan, atau contoh algoritma induksi role otomatis, atau ID3. Apa itu ID3? Pertama kali, ID3 mengkonversi matriks pengetahuan ke dalam pohon keputusan. Atribut yang tidak relevan dihilangkan dan atribut yang paling relevan di organisasi dalam cara yang efisien. Proses induksi rule. Yang pertama yaitu mengumpulkan data pastinya. Yang kedua menganalisis pola dalam data. Yang ketiga membuat aturan if then. Yang keempat menguji aturan terhadap data baru. Yang kelima memperbaiki aturan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu tahapan dalam CBR. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu retrieve atau pengambilan kasus, yaitu sistem mencari basis kasus atau case base untuk menemukan kasus-kasus terdahulu yang paling mirip dengan masalah baru atau target case. Menggunakan similarity measure, ukuran kemiripan. Contoh, menghitung jarak, nearest neighbor atau Gaussian similarity untuk teks atau data vektor. Bisa juga pakai hierarki pohon keputusan agar pencaharian bisa menjadi lebih tepat. Nah, yang kedua ada reuse atau penggunaan kembali. Yang dilakukan adalah mengambil solusi dari kasus yang paling mirip yang pernah ada dan dicoba dengan solusi yang lama diterapkan kepada masalah baru atau target case. Jika kemiripan itu tadi 100%, maka solusi yang ada yang pernah dipakai itu bisa dipakai kembali. Jika tidak 100%, maka perlunya ada adaptasi. Contoh misalnya, ada kasus lama yaitu gejala demam 38 derajat Celcius, batuk sama dengan obat paracetamol. Kasus baru, gejala demam 39 derajat, batuk berat, alergi paracetamol. Nah, adaptasi yang dimaksud ganti obat jadi ibuprofen karena alergi. Jadi nggak semua solusi yang mungkin pas di case yang sebelumnya itu bisa kita terapkan ke target baru. Gitu. Ada revise atau revisi atau pengujian. Yang dilakukan adalah uji coba solusi yang diadaptasi dari dunia nyata atau simulasi. Jika berhasil, lanjut ke retain. Jika gagal, maka perlu adanya perbaikan, repair, atau explain failure.
catat kenapa gagal. Jadi bisa repair diperbaiki solusinya. Mungkin kalau tadi obat, mungkin misal ganti dosis, atau tambah obat, atau mungkin ganti. Nah, kalau expand failure, catat kenapa gagalnya untuk pembelajaran. Mungkin tadi karena gagal karena alergi, mungkin nah itu kita bisa ganti obat yang dimaksud. Proses revisi yaitu yang pertama ada evaluasi yang jelas. Misalnya, kalau sakit, kita perlu cek suhu turunnya berapa, dan gejalanya hilang atau yang apa aja. Yang kedua, feedback dari pengguna atau pakar. Kita tetap harus konsultasi kepada pakar tentang mungkin masalah yang ada. Ini bertujuan agar meminimalisir kegagalan untuk target case yang sedang kita kerjakan. Dan yang terakhir ada perbaikan jika perlu. Jadi misalnya mungkin hal ini lagi kita running, nah kita perbaiki lagi, kita kaji lagi. Jika mungkin ada yang kurang pas dan mungkin nemu sesuatu yang lebih baik, akan kita perbaiki. Seperti itu. Dan kelebihan, mungkin nggak saya masukin di sini, tapi akan saya sampaikan sedikit. Kelebihan dari CBR adalah yang pertama, intuitif atau mirip cara manusia berpikir, atau mengingat pengalaman, kita flashback. Yang kedua, tidak perlu model domain yang rumit. Yang ketiga, belajar terus. Setiap kasus baru menambah pengetahuan. Itu kelebihan dari CBR. Kekurangan dari CBR, banyak kasus atau pencarian lambat jika tidak diindeksi baik. Yang kedua, adaptasi bisa kompleks jika domain sangat dinamis. Yang ketiga, kualitas tergantung basis kasus yang awal. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh implementasi induksi rule dalam memprediksi kelayakan pinjaman. Pada slide ini saya akan menjelaskan contoh implementasi induksi rule dalam memprediksi kelayakan pinjaman. Kita menggunakan data nasabah untuk menghasilkan aturan atau rule yang nantinya bisa digunakan untuk memprediksi nasabah baru. Pada tabel di sebelah kiri berisi data training sebanyak 10 data nasabah. Masing-masing memiliki atribut di antaranya status perkawinan, penghasilan, riwayat kredit, jaminan, dan kelayakan pinjaman iya atau tidak. Dari total 10 data, terdapat 5 nasabah yang layak dan 5 nasabah yang tidak layak. Rasio data ini digunakan untuk perhitungan entropi. Entropi digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian data. Rumusnya, entropi adalah nilai negatif dari peluang kelas ya dikali logaritma basis 2 dari peluang ya, ditambah peluang kelas tidak dikali logaritma basis 2 dari peluang tidak. Karena jumlah ya 5 dan jumlah tidak 5, maka entropi atau keseluruhan data berisi nilai 1. Artinya, data masih bercampur dan perlu proses pemilihan atribut terbaik untuk memecahkan data. Setelah dilakukan pengolahan, setiap kombinasi atribut yang konsisten menghasilkan aturan atau rule. Pada tabel di sebelah kanan memiliki beberapa rule. Rule pertama, jika riwayat kredit baik dan jaminannya ada, maka diprediksi layak. Rule kedua, jika riwayat kredit baik, jaminannya tidak ada, statusnya menikah, maka diprediksi layak. Rule ketiga, jika riwayat kredit baik, jaminannya tidak ada, statusnya lajang, maka diprediksi tidak layak. Rule keempat, jika riwayat kredit buruk dan penghasilannya tinggi, maka diprediksi tidak layak. Rule kelima, jika riwayat kredit buruk dan penghasilan rendah, maka diprediksi tidak layak. Setiap rule dihasilkan berdasarkan pola pada data asli. Di sini kita memiliki beberapa contoh dari prediksi nasabah baru A yang memiliki statusnya menikah, penghasilan tinggi, riwayat kredit baik, jaminannya ada. Dan prediksi nasabah baru B memiliki status perkawinan yang lajang, penghasilan rendah, riwayat kredit baik, jaminannya tidak ada. Maka kesimpulannya, nasabah A cocok dengan rule pertama sehingga diprediksi layak menerima pinjaman. Untuk nasabah B sesuai dengan rule ketiga sehingga diprediksi tidak layak. Dari data ini, kita bisa menghasilkan aturan-aturan yang dapat digunakan secara otomatis untuk memprediksi nasabah baru. Metode rule induction sangat berguna untuk pengambilan keputusan karena
Aturannya jelas, mudah dijelaskan, hasil prediksi transparan, cocok untuk sistem pendukung keputusan. Kesimpulan dari kedua materi tersebut, induksi rule berdasarkan pola umum, CBR berdasarkan pengalaman yang spesifik. Induksi rule menghasilkan aturan yang eksplisit, CBR fleksibel dan belajar dari kasus baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.